Wanita ini menarik-narik kulit di tangannya. Menemukan bahwa semua pembuluh darah telah berubah menjadi resleting. Dia dengan ringan menggerakkan jari tengahnya. Mendeteksi bahwa tali juga bergerak. Untuk sesaat, dia merasa matanya kabur. Dia bersandar di kursinya dan ingin tertidur sejenak. Tapi horornya adalah, di bawah kulit yang keriput itu, ujung berwarna merah darah perlahan-lahan menonjol. Beberapa saat kemudian, kepala wanita tua itu ditelan kursi. Jadilah bagian darinya. Tubuhnya juga berangsur-angsur menghilang ke udara. Orang itu tidak ada lagi. Pakaiannya juga jatuh ke bawah. Hati wanita tua itu membuka segenggam benang. Seperti kran. Secara otomatis merajut menjadi bantal sofa. Wanita tua itu benar-benar berubah menjadi bagian dari perabotan di rumah ini. Kepala manusia juga berubah menjadi kain putih yang ditenun dengan cermat. Tepat di sebelah wanita tua itu, ada juga dua kain renda yang identik. Dan ini adalah semacam apartemen kanibal. Semua gadis muda hanya perlu tinggal di sini. Kurang dari seminggu akan diperas dari warna musim semi, usia tua dan kematian dengan cepat. Ubah menjadi furnitur ruangan. Dan satu-satunya cara untuk mematahkan kutukan. Ini tentang menemukan pengganti berikutnya untuk pindah ke sini. Ada juga seseorang yang ingin melompat dari gedung untuk melarikan diri. Dia mengambil sepotong kain renda dari kamar dan mengikatnya menjadi tali panjang. Lalu lemparkan ke bawah melalui jendela. Kemudian memberanikan diri untuk memanjat keluar. Merasa seperti akan melarikan diri dari taring iblis. Dia bahkan mengangkat tangannya untuk mengucapkan selamat tinggal pada kamar. Dia perlahan meluncur ke bawah. Merasa seperti dia akan menyentuh tanah. Tanpa diduga, tali itu tiba-tiba terseret ke dalam. Sedetik kemudian, dia melihatnya kembali ke tempat yang sama. Ketika wanita tua itu mengira dia akan mati di ruangan aneh ini. Kemudian akhirnya seorang penyewa tiba. Melihat Natalia, wanita tua itu seperti melihat penyelamatnya. Dia merayap di sebelahnya, menunggu Natalia menandatangani kontrak. Hanya takut dia tidak menyukainya dan melarikan diri. Apartemen ini hangat sepanjang tahun. Sewa lebih murah dari harga pasar. Semuanya benar-benar luar biasa sempurna. Natalia mau tanya kenapa sewanya murah banget. Manajer mengatakan itu karena ada dukungan pemerintah. Dia bertanya pada wanita tua itu lagi. Kamarnya bagus kok mau pindah? Dia berkata karena dia ingin berkeliling dunia. Logikanya terdengar sangat persuasif. Natalia tidak bisa menahan godaan ini. Segera setuju untuk menandatangani kontrak. Melihat Natalia telah menandatangani, wanita tua itu tidak berani tinggal sedetik pun. Segera ambil ransel dan pergi, keluar dari tempat sialan ini. Pada saat ini, Natalia masih belum menyadari keseriusan masalah ini. Dia kembali ke kamarnya untuk bersiap. Tapi hal-hal aneh mulai terjadi. Beberapa detik sebelum tembok baru saja dicat putih mulus. Sedetik kemudian, itu teroksidasi menjadi warna kuning buram. Kotoran baru dibersihkan. Terbang di atas meja dan berbaring diam. Buah segar yang lezat juga. Setelah berjalan pergi selama 2 detik, oksidasi menjadi hitam. Ruangan itu terlihat seperti seseorang menekan tombol untuk mempercepat waktu. Baru tidur. Natalia merasa seperti dia berusia 30 tahun. Dia menghubungi manajer gedung dan menuntut untuk segera pindah. Tapi kata manajer, jika Anda tidak memiliki penyewa baru, Anda tidak akan bisa pergi. Selain itu, ini semua tertulis di kontrak. Hanya huruf kecil yang menakutkan. Setelah mengatakan ini, dia memberi Natalia mikroskop. Natalia menolak untuk tinggal di apartemen yang mengerikan ini. Dia pergi menemui dokter. Harap orang ini bisa menulis laporan medis untuknya. Dengan begitu dia bisa memegang bukti di tangan. Bawa pengelola gedung ke pengadilan. Dokter mendengar wajah bingung. Wanita muda dengan kulit keriput dan rambut putih itu normal. Saya baru 25 tahun. Melihat dokter tidak percaya. Natalia mengeluarkan kartu identitasnya dari sakunya. Tetapi ketika membukanya, melihat foto dengan hari ulang tahunnya. Ditutupi oleh lapisan kain hitam yang tebal. Tidak bisa melihat apa-apa.
Natalia baru saja kembali ke kamar. Kali ini dia bangun. Menemukan diri sendiri 30 tahun lebih tua lagi. Telah berubah menjadi wanita tua dengan rambut beruban dan kulit keriput, kehilangan seluruh hidupnya. Tidak hanya terlihat, organ internalnya juga cepat menua. Gigi rontok, batuk darah. Jika terus tinggal di sini, dalam waktu kurang dari seminggu dia akan cukup umur untuk mati di ruangan ini. Dia memegang handuk berdarah. Mencari manajer untuk berbicara. Tiba-tiba manajer berkata, semakin jauh dia berlari, semakin cepat dia menua. Dia tidak akan bisa pergi tanpa tamu baru masuk. Karena dia tidak suka sendirian. Natalia bertanya siapa dia. Manajer mengatakan tentu saja gedung ini. Natalia mengangguk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kembali ke kamar berhantu. Manajer tiba-tiba merasakan anomali. Dia bergegas menaiki tangga. Seperti yang diharapkan, Natalia mengisi kamarnya dengan bensin, bersiap untuk pergi bersamanya menuju keabadian. Pertandingan sedang terbakar, melihat bahwa rencananya akan berhasil. Tiba-tiba tubuhnya tidak bisa bergerak. Kemudian seutas benang putih keluar dari mulutnya. Manajer bergegas masuk untuk memeriksanya. Dia mengambil tali dan mulai menariknya keluar. Talinya semakin panjang. Akhirnya mengeluarkan sapu tangan putih dari mulut Natalia. Natalia langsung mendapatkan kembali napasnya. Natalia lolos dari kematian dan bertanya kepada manajer. Bagaimana jika apartemen ini tidak dapat menerima tamu baru lagi? Manajer mengambil foto. Di atas adalah semua wanita tua berusia 50-an dan 60-an. Tapi katanya ini foto kelulusan SD tetangga. Kalau saja gedung ini tidak bisa memakan orang, kemudian akan menskala ke daerah sekitarnya. Pada saat itu, korban tidak hanya satu. Dia berkata kepada Natalia di saat-saat terakhir kehidupan pria ini. Lebih baik pergi mengucapkan selamat tinggal kepada orang yang kamu cintai. Natalia pergi ke pintu depan mantan pacarnya Tulen. Ambil kotaknya dan oleskan ringan pada kulit yang keriput. Tapi dia benar-benar sudah terlalu tua. Tulen tidak memperhatikan sama sekali. Natalia bilang aku yang dulu kamu cintai. Betul. Saya bisa melihat karakteristik keluarga Anda. Apakah cucu Anda memberitahu Anda bahwa kami bersama? Natalia masih ingin menjelaskan sesuatu lagi. Tapi Tulen dipanggil ke motel oleh pacar barunya. Natalia kembali ke kamar gelap menunggu kematian. Tapi kali ini sepertinya ada perubahan ruangan yang berbeda. Api di kompor secara alami menyala. Ruangan itu tiba-tiba merasakan tekanan yang aneh. Menyala. Sebuah troli kecil yang membawa makan malam mewah tiba di depan Natalia. Natalia menyesap teh, rasanya luar biasa manis. Dini hari berikutnya, Natalia terlalu tua dan lemah untuk berjalan. Dia membuka lemari dan mengeluarkan pakaian baru. Menemukan bahwa kulit saya tiba-tiba menjadi sangat tipis. Seperti kulit palsu, dia merobek kulitnya. Tidak merasakan sakit lagi. Lihat ke dalam lubang super besar. Pembuluh darah berubah menjadi garis. Gerakan jari, garisnya juga bergerak. Natalia berlari untuk bertanya kepada manajer seperti apa rasanya. Manajer mengatakan selamat karena mengetahui rahasianya. Pada saat ini, akhirnya dua orang datang untuk menyewa rumah. Sebagai pasangan yang penuh kasih. Mereka sangat menyukai ruangan ini. Ingin menandatangani kontrak dan segera pindah. Keluar. Natalia mengusir mereka dari kamar. Dia tidak ingin orang lain mati di sini. Dia ingin menjadi orang terakhir yang dirugikan. Natalia memberitahu manajer. Kau pergi keluar dan menutup pintu, tidak ada yang diizinkan masuk. Sampai nanti, jangan pernah kembali. Ruangan ini hanya membutuhkan seseorang untuk menjadi teman sudah cukup. Kemudian saya mengajukan diri untuk menjadi orang yang pergi bersamanya sampai mati. Setelah mengatakan itu, Natalia duduk di sofa. Dengan tenang menunggu kematian. Kulitnya tertusuk tali. Tengkorak ditelan sofa. Seluruh tubuh berubah menjadi bagian ruangan. Sandaran tiba-tiba jatuh pada 3 kain renda putih. Disitulah dia menyandarkan punggungnya. Dan tepat di sebelahnya, ada 2 lembar yang lebih identik.
Natalia ingin menggunakan tulangnya. Buat penguburan sesuai dengan ruangan berhantu ini. Lagi pula dia tidak hanya hilang tulang dan daging. Sebaliknya, itu berubah menjadi bagian dari ruangan. Bisa tahu dari potongan kain di sebelah Natalia. Ada banyak orang telah mencoba cara ini sebelumnya. Tapi kutukan kamar kanibal ini tidak hilang karena itu. Pengganti berikutnya sedang dalam perjalanan.